Apa jadinya kalau biola seharga $3,5 juta dibuat ngamen? Joshua Bell adalah seorang pemain biola profesional yang memenangkan banyak penghargaan dan Grammy Award, termasuk sebagai komposer soundtrack film peraih Oscar berjudul The Red Violin. Dengan reputasi Joshua yang hebat itu, ia dibayar tidak kurang dari $1.000 per menit setiap kali tampil di konser. Suatu hari, harian surat kabar Washington Post hendak mengadakan sebuah eksperimen konser rahasia. Mereka meminta Joshua untuk ngamen di pinggir jalan dengan biola terkenal, yaitu Stradivarius seharga $3,5 juta miliknya, ke sebuah peron kereta bawah tanah di Washington DC, dan mulai bermain musik kelas dunia pada tanggal 12 Januari 2007. Dia menyamar dengan hanya mengenakan kaos oblong dan topi baseball. Nah, menurut kamu, berapa banyakkah orang yang berhenti dari kesibukannya untuk melihat sang violis peraih Grammy itu memainkan biolanya? Selama konser tunggalnya selama 43 menit di kereta bawah tanah tersebut, dia mendapatkan uang sebesar $32,17. Tercatat sebanyak 1.097 orang lewat, ada 7 orang yang berhenti sejenak untuk mendengarkan, dan hanya ada 1 orang gadis cilik bernama Stacy yang berdiri paling lama dan menikmati dengan serius suara biola yang indah tersebut. Dia berdiri beberapa meter dari Joshua di barisan depan di tengah. Dia tersenyum lebar di wajahnya. Saat Joshua Bell menghampirinya, gadis ini berkata, "Aku pernah melihatmu bermain biola di perpustakaan Kongres. Sungguh keren, pertunjukan kayak gini hanya ada di Washington DC." Joshua Bell tersenyum dan menjawab, "Terima kasih." Nah, perhatikan, ketika sang violis kelas dunia menanggalkan segala atributnya dan hanya mengenakan kaos oblong dan memakai topi baseball, ternyata hanya 1 orang yang sungguh-sungguh menikmati suara merdu dari biola yang berharga jutaan dolar tersebut. 1 orang itulah yang mengenalinya bukan sebagai pengamen biasa, tapi sebagai sang maestro biola yang hebat. Kisah ironis dan miris ini mirip dengan apa yang terjadi dengan raja segala raja yang sekitar 2000 tahun lalu turun dari surga menjadi manusia biasa. Ia menanggalkan semua kemuliaan dan kemegahannya yang sudah ia miliki sejak kekekalan. Yohanes mencatat demikian di pasal 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Permainan simfoninya seharusnya menyadarkan dunia bahwa dia bukan manusia biasa. Lihatlah, yang sakit disembuhkan, yang buta diberikan penglihatan, yang tuli diberikan pendengaran, yang letih dan berbeban berat diberikan kelegaan, yang kehilangan harapan diberikan masa depan, dan yang mati diberikan hidup yang kekal. Ia mencari yang tersesat untuk dibawa pulang. Ia mencari orang berdosa untuk diberikan pengampunan. Ia mencari yang tertolak untuk diberikan tempat tinggal. Dan puncak kasihnya adalah ketika dia mati di kayu salib seperti penjahat besar, meskipun ia tak berdosa. Semua hinaan telah ia terima, semua luka telah ia rasakan. Ia menerima segala penderitaan itu dengan sukarela supaya kau dan aku diselamatkan. Ketika dunia gagal mengenalinya dan bahkan mengoloknya, namun kita melihatnya, yang tersalibkan itu bukan manusia biasa, tapi sang pencipta alam semesta yang membuktikan kasihnya kepada kita. Dia telah mati, namun bangkit kembali untuk kau dan aku. Amin.